وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Qanaah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat qanaah dan lapang dada dengan pembagian Allah taala adalah kekayaan yang tidak ada bandingnya. Jadi kalau kamu diberi apapun, ya syukuri. Enggak usah kemudian merasa kurang terus gitu. Dahulu orang berkata, "Idza kunta za qalbin fanu'in." Nah, jika engkau memiliki hati yang qanaah gitu, fa anta wa sahibuka dunya sawaan, maka engkau akan melihat dan pemilik dunia kaya raya semua sama. Kamu dan orang kaya itu sama. Jadi qanaah itu adalah merasa kita juga sudah cukup sebagaimana cukupnya orang kaya dengan hartanya yang banyak. Gitu. Al qanaah kanzun la yafna. Qanaah itu adalah apa namanya? Harta karun atau harta yang kita terima atau dapat dari perut bumi la yafna, yang enggak akan pernah hancur. Ya, nggak akan pernah sirna kok sirna. Rasulullah SAW menggambarkan keadaan orang yang dikaruniai sifat qanaah dengan sabdanya, man asbaha minkum aminan. Nah ini perhatikan nih pagi ini dengan gimana. Barang siapa yang suatu pagi bangun dengan aminan, fisir bihi, merasa aman di rumahnya. Aman nggak kamu tadi bangun? Ada suara bom nggak? Nggak ada, berarti aman. Kemudian mu'afan fi jasadi, bangun dalam badan yang sehat, ada yang sakit? Enggak ada. Kemudian indahu qutun yaumihi, dan dia memiliki makanan yang bisa dimakan untuk hari ini, ada enggak Mas Eko? Ada. Nah, maka kata Nabi SAW, faka'annama khizat lahu dunya bihazafiriha. Maka itu seperti orang yang dikumpulkan untuknya dunia seisi-isi ini. Jadi qanaahnya Nabi itu cuma seperti itu loh. Cuman seperti itu. Jadi nggak ngomongkan punya duit oke ning dompet atau di ATM, enggak. Yaitu asbaha minkum aminan, bangun pagi dalam kondisi aman, nggak ada bahaya yang mengancam, bisirbihi, kemudian mu'afan fi jasadi, sehat badannya, kemudian indahu qutu yaumih, dan dia punya yang dimakan pada hari itu. Kata Nabi, faka'annama haizat lahu dunya bihadzafiriha, seperti orang yang mendapatkan dunia seisinya. Nah, kita balik nih, kalau ada orang yang bangun nggak aman, kayak orang-orang Gaza hari ini, ya, mau tidur der, malah nggak bisa tidur, maka apa gunanya harta banyak? Atau sebaliknya di sini dikatakan mu'afan fi jasadi, sehat badannya, ya, bangun tapi kemudian stroke, nggak ada gunanya harta banyak. Ya. Atau kemudian di sini dikatakan indahu qutu yaumi, bangunnya aman, badannya sehat. Ini orang yang dipangan itu kan susah juga gitu. Maka ketika terkumpul tiga itu, bangun aman, badan sehat, kemudian ada yang dimakan, maka faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Nah, itu pegang tuh, hafalin tuh hadisnya, pegang. Oh, cik duwe iki aman insyaallah. Al-Munawi rahimahullah berkata, maksud hadis ini, ya barang siapa yang berkumpul padanya kesehatan badan, jiwanya, merasa aman, kemanapun pergi, kebutuhan hari-hari keluarga dalam keadaan selamat, maka sungguh Allah telah mengumpulkan untuknya segala jenis kenikmatan yang siapapun berhasil menguasai dunia, maka tidaklah akan mendapatkan kecuali hal tersebut. Jadi siapapun orang kaya itu pengennya ya aman, sehat, kemudian ada yang dimakan. Cuman biasanya yang kedua, yang ketiga ini, yang dimakan ini dia mendefinisikan yang dimakan dalam jumlah banyak, 7 turunan gitu. Akhirnya dia kalau punya duit 100 miliar pun juga kurang. Ya. Maka ketika kondisimu di sini adalah meliputi tiga ini, udah aman, sehat, ada yang dimakan, berarti Allah sudah kasih kamu rezeki besar. Bersyukurlah, sholato satu yang paling penting. Yang kedua, kalau emang ada kelebihan, sodako. Kemudian yang ketiga, gunakan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang keempat, gunakan untuk beramal soleh. Udah dikasih sehat, kasih aman, kasih rezeki, nggak mau sholat gitu. Iya toh gitu. Suruh sholat susah. Ya. Terus bersyukur, nggak mau syukur, suruh kuliah nggak mau, gitu. Gimana gitu? Ayo introspeksi gitu. Dengan jiwa yang dipenuhi dengan qanaah dan keridhaan atas segala rezeki Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan untuknya keberkahan dan dianugerahkan kepadanya. Allah taala mengatakan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Innallaha tabaraka wa taala
Ya betali abdahu bima a'tahu. Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan karunia-Nya yang diberikan, kemudian di sini dikatakan dicoba, ya betali abdahu bima a'tahu. Jadi setelah dikasih Allah akan coba, faman radiya bima qasamallahu azza wa jalla barakallahu lahu fihi wa wasa'alahu. Kalau kemudian dia ridho atas apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, maka Allah akan memberkahinya dan kemudian wasa'a dan meluaskan rezekinya. Waman lam yardo, dan orang yang nggak mau beridho, maka lam yubarik lahu, dia nggak akan diberkahi hidupnya. Walam yazid lahu, dan nggak akan ditambah rezekinya. Kemudian alam maka tabalahu, dan niscaya rezekinya tidak akan diberkahi dan tidak akan ditambah. Ya. Maka yang harus kita pahami adalah apa? Kalau kamu dapat sedikit, kamu syukuri, kamu sabari, kamu kerja lagi, kamu bertakwa lagi, beriman lagi, dapat banyak, ulangi lagi takwamu, imanmu, dan seterusnya ikhtiarmu. Jangan mulai sombong. Allah Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.